pemaparan Partai Kemerdekaan Rakyat dari Pak Supit. Silakan Pak Ketua Umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu pada sore yang berbahagia ini. Yang kami hormati, kami cintai Bapak Anies Rashid Baswedan yang menyempatkan waktu ada di tengah-tengah kita pada sore ini. Demikian juga Pak Joe Martin, beliau yang memfasilitasi kita boleh berkumpul di sini, Ketua PPRS yang ada, kemudian Bu Linda dan tadi Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tes 1 2, lalu kerasnya. Pada sore yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini datanya kan? Saya cepat saja. Tahun 2006 ada seorang yang namanya Profesor Daun Raharjo. Beliau adalah Pak Anies lebih kenal ya dari saya sebenarnya, karena beliau adalah Ketua Yayasan Wakaf Parmadina dan banyak jabatan yang beliau sempat emban waktu itu, Ketua LP3S, Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan macam-macam. Juga sempat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Presiden Habibie pada saat itu. Kondisi Indonesia 18 tahun lalu itu ada yang sedang terjadi yang kurang harmonis gitu Pak. Jadi ya kita tahu di Surabaya terjadi hal-hal yang kurang harmonis sehingga Gus Nur pernah memberikan statement waktu itu, dan ada seorang yang juga senior Pak Anies yaitu Kiai Haji Nurholis Majid, Cak Nur dan Pak Dawang. Ini mereka tokoh-tokoh pluralis ya, ikon pluralis yang ada di Indonesia yang selalu mengedepankan kerukunan, keguyuban dan lain sebagainya. Singkatnya, kita berjuang secara moral force pada waktu itu, tetapi rasanya kurang cukup itu Pak Dawang Pak. Sehingga Pak Dawang bilang kita mesti berjuang secara politik juga. Jadi politik ini bukan soal kotor. Kadang-kadang kan orang terpikir kalau berpolitik itu kotor. Sehingga kalau orang berbohong, mereka bilang kamu udah berpolitik lagi. Jadi konotasinya seolah berbohong itu politik. Padahal senior kita Pak Sabang Sirait bilang politik itu suci. Dan bagi saya, politik itu adalah bidang pelayanan juga yang kita harus sentuh, harus kita garami supaya itu menjadi sesuatu yang berguna untuk bangsa ini. Jadi Pak Dawang kemudian mendirikan Partai Kemerdekaan Rakyat itu 18 tahun lalu. Tapi yang luar biasa yaitu dia bilang, tapi saya mau supaya jangan satu agama saja, mesti ada agama yang lain. Singkat cerita, saya oke ketua dewan pembina, tapi dia bilang kamu yang harus jadi ketua umum. Dia tunjuk saya Pak, yang notabene adalah non muslim, tapi dia mau gitu. Ya sudah, singkatnya akhirnya saya oke, dan berjalanlah partai itu untuk melakukan advokasi untuk hal-hal yang sifatnya disharmonis pada saat itu. Dan syukur alhamdulillah perjuangan itu berjalan terus, tapi akhirnya pada tanggal 30 Mei 2018 Tuhan memanggil beliau. Sempat sakit, sempat sembuh, dan kita sempat bikin tribut for Dawang di Aula Parmadina pada waktu itu dengan Pak Tande Ambeng dan macam-macam, Fahri Ali. Nah, tapi kemudian dia dipanggil Tuhan, tetapi rupanya perjuangan dia ini terus membara terus. Nah, saya singkat saja, saya sebenarnya sendiri udah lupa Pak. Tapi kemudian teman-teman anak muda yang sempat baca-baca ini, mereka bilang ini yang dibutuhkan di Indonesia katanya. Kondisi ini dibutuhkan di Indonesia. Apa yang sudah dirilis oleh Pak Dawang. Jadi mereka akan panas-panasin saya, ayo Pak Supit kita mesti bangkitkan lagi ini. Dan jadi ini bukan partai baru. Jadi Pak Anies yang perlu bikin partai baru atau ormas baru, ini partai yang sudah ada. Nanti kita berharap Pak Anies punya jiwa yang sama. Kiranya TKR bisa juga memohon, mengharap Pak Anies menjadi pemimpin masa depan. Nah, itu kira-kira. Jadi akhirnya ya sudah. Saya bilang kalau begitu tanggal 30 Mei kita mengenang beliau. Dan saya minta izin, dan puji Tuhan tadinya tanggal 15 Mei. Jadi bulan Mei ini ada bulan istimewa Bapak Ibu. Pertama Pak Dawang meninggal, kalau kami di Kristen ini bulan Ekumene, tetapi
tanggal 7 yang lalu pada bulan Mei Pak Anies berhari ulang tahun. Ada kue ulang tahun. Dan tanggal 15 juga tadi Pak Anies ini sudah sesi kedua. Tadi dirayakan saya yang ulang tahun. Itu sesi kedua. Nah, itu kira-kira keistimewaan dari bulan Mei ini, sehingga sore ini kita ada, dan sebenarnya ada beberapa acara lain tapi kita mesti skip dulu oleh karena Pak Anies ada sesuatu yang penting yang tidak boleh beliau tinggalkan. Jadi sekali lagi kita terima kasih, ini sedikit saja pengenalan tentang PKR. Jadi kita berharap, ayo mari sekarang kita coba bikin satu habitus yang baru untuk bangsa ini, ya. Rasanya moral etik sudah tidak terlalu dihiraukan, tapi kita berharap sudah bukan saya Pak Anies, jadi saya akan serahkan kepada generasi berikutnya yang akan mengendalikan PKR dan terbuka untuk siapapun juga untuk boleh bergabung menuju Indonesia yang lebih baik. Kita berharap ini menjadi arah-arahan salah satu gerbong dalam gerakan perubahan menuju Indonesia yang makmur, mewujudkan cita-cita proklamasi. Tuhan memberkati kita sekalian, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada pembaca. Terima kasih Pak Pendeta Sebar Supit, Ketua Umum pertama Partai Kemerdekaan Rakyat, dan sekarang sudah meregenerasi. Ada beberapa PLT yang juga hadir.